semua berbahagia? Amin. Kita harus berbahagia karena Allah yang menyertai kita adalah Allah yang hebat. Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Biarlah satu kerinduan kita untuk selalu menyenangkan hatinya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati kasihnya, mati firman. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Kasihnya, dan menikmati kasihnya, mati firman. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Haleluya, haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mari saya mengajak saudara bangkit berdiri dan menikmati baiknya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kuasanya. Amin, haleluya. Dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya. Haleluya. Dan menikmati kuasa Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Dan menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dan menikmati firman-Mu. Haleluya, haleluya. Hal yang terindah bila kami berada di dalam rumah-Mu Bapa. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami semua umat-Mu yang boleh hadir di tempat ini, kami rindu untuk dilawat oleh Engkau. Sukacita, damai sejahtera yang Kau limpahkan buat kami boleh rasakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini untuk mengurapi kami semua. Amin. Kau layakkan kami semua untuk hadir, dan setiap pelayan ambil bagian boleh Kau berkati, dan kami semua yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang dalam perjalanan boleh ke antara tempat ini. Dan tempat ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Segala kuasa Kau lakukan, dihancurkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai dan menikmati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Mari berikan salam. Haleluya. Amin, amin ya. Biarlah kita satu dalam Tuhan, kita saling mengasihi, selalu menikmati bait-Nya bersama dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin, haleluya. Penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat dan sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Haleluya. Dia baik untuk selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan Pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati penuh syukur. Halamannya dengan puji-pujian. Amin. Penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan. Saya mengajak saudara bangkit berdiri. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Selama-lamanya. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Amin. Yesus, glory, haleluya. Segala pujian bagimu Yesus. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, bersama kita akan terima berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Amin, haleluya. Kau telah memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja Tuhan. tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Amin, haleluya. Jawaban hidup, Haleluya Yesus, hatiku tenang hatiku saat aku berada di dekat-Mu Tuhan. berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Memikat hatiku Haleluya Yesus. di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Glory, haleluya. memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Angkat hatimu dan katakan pertolongan-Mu, sungguh Engkau yang ajaib. Haleluya. Di saat aku Di saat aku tak sanggup lagi Tuhan, lagi di situ tangan-Mu bekerja Yesus. tanganmu Ajaib Engkau Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
mataku tertuju padamu, Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan yang Tuhan Yesus telah limpahkan bagi kami semua Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat pujian yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan, biarlah puji-pujian kami berkenan di hadirat Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan saatnya Tuhan, kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, bentuk kehidupan kami seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan berkati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua pada sore hari ini Tuhan. Hikmat urapan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dan duduk kembali. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Seluruh pelayan Tuhan yang mengerjakan tugas dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Selamat memasuki menjalani hidup di tahun yang baru. Bagi saudara yang baru jumpa saya secara real di dalam ibadah ini, Tuhan pasti memberkati semua saudara. Amin. Kalau ada berkat pasti ada rezeki ya, amin ya. Nah itu yang harus jadi keyakinan buat kita semua. Hari-hari ini saya sedang bicara tentang doa, melanjutkan doa pagi kemarin. Karena siapa sih yang nggak ngerti doa, itu orang Kristen, anak Tuhan. Tapi saya amati saudara yang dikasih Yesus, ada prinsip-prinsip yang masih perlu diluruskan. Sehingga dari awal tahun 2021 ini, kita semua akan menjalin hubungan dengan Tuhan itu secara proporsional. Sehingga tahu, kenapa sih saya mesti doa? Doa itu apa? Apakah doa itu sama dengan mantra? Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada kita. Karena nampaknya praktek pemikiran yang diterjemahkan di dalam gereja, itu banyak nampaknya mengadopsi dari konsep prinsip kepercayaan yang lain. Ada di antaranya, saya tuntut janjimu Tuhan. Klaim janji Tuhan. Padahal kita tahu, janji itu ada secara umum, janji yang sifatnya secara global, tapi ada hal-hal yang sifatnya personal. Nah ini juga orang tidak tahu membedakan. Kenapa kita mesti doa? Dan apakah doa yang kita pakai sudah caranya sebetul? Bukan di fisik, mesti duduk, mesti ini, tangan kayak apa, terserah. Di Alkitab itu diberikan warna-warninya, ada yang angkat tangan, ada yang ya barangkali menaruh di dada, duduk, berlutut. Kalau waktu doa siang seperti yang lalu, kalau capek berlutut ya sebujur. Tidak apa-apa, karena apa? Tuhan hadir itu bukan semata-mata melihat sikap fisik, tetapi sikap hati. Nah seperti itu. Tentang tuntut Tuhan. Ya ngomong guyonannya, salah apa Tuhan kok dituntut? Apa yang saya minta ini Tuhan engkau harus mengabulkan. Loh siapa kita merintah Tuhan? Nah ini coba dioncei. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Jadi ayat yang perlu kita baca dulu, yuk kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 20.
Silakan Pak Yohanes Widodo bacakan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Semua katakan amin. Elia manusia, sama kita juga sama dengan Elia. Terus kalau sudah ngomong gitu konotasi arah pembicaraannya kemana? Kalau Elia bisa nyetop hujan 3,5 tahun, kenapa kita tidak? Nah, ini adalah bagian-bagian ekses dari pemahaman yang salah. Gagal paham. Ya. Jadi Pak Gembala tidak percaya Pak yang Alkitab katakan, lu percaya. Tapi kepentingannya apa dulu? Lah kalau kita bersikap seperti pandangan orang yang menggunakan mantra, lah salah tempat. Kalau mantra itu tidak penting penyampainya, ya, tidak penting tujuannya apa, tidak penting juga sikap orang itu gimana itu. Yang utama adalah teksnya, jangan sampai salah. Itu mantra. Satu contoh ini guyonannya ya. Kul kutuk kadal kesit. Lah itu memang kul itu keong kutuk jalannya pelan-pelan. Kadal, ya kadal tahulah kita semua. Kesit itu lari. Ini nggak boleh kebalik. Kalau sampai mantranya kul kesit kadal kutuk, pasti gak jos. Nah, kejosan mantra itu ditambah dengan sugesti pemahaman. Pokoknya kalau nyampaikannya jam sekian, di atas jam 12 malam, ya itu kaitannya gitu. Sebelum jam 1, madepnya ke mana umpamanya, ke utara, ngedruk ini apa, tanah. Berapa kali, itu pasti jos. Tidak boleh salah kata. Loh padahal doa itu tidak gitu. Doa itu kita yang sudah ditebus Tuhan itu diangkat jadi keluarganya Tuhan. Yang ngerti percaya katakan amin. Karena demikian besar kasih Allah ya akan dunia sehingga seberapa banyak yang percaya dan menerima namanya itu. Itu 2 ayat saya gabung itu tadi ya. Diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Prosesnya gimana? Ditebus. Ditebus Tuhan itu kita diampuni. Karena kita mau datang aja kepada Dia. 1 diampuni, yang kedua disucikan. Disucikan itu apa Pak? Tidak kayak mandi pakai rinso, bukan. Disucikan hidup kita itu karena kita tahu. Orang berdosa turunan Adam itu kita dulu dirasuki setan. Makanya kan paling sering kita dengar istilah kerasukan, kesurupan, ketempelan, apa nih? Apa? Kelebon. Ya nek saya kelebon duit senang saudara. Tapi kelebon apa ini yang dimaksud? Itu roh-roh demit, roh jahat. Arwahnya siapa itu. Lantas ada orang yang bahkan concern pada bidang keilmuan ya, hal-hal yang mistik itu untuk menjadi mediator. Ya, dia mengucapkan mantra apa, terus kemudian dia ingin datangkan arwahnya siapa yang udah mati.
Ya itu. Dek, 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 gitu. Tahu-tahu berubah suara, ya, gaya bicaranya. Kadang bisa mirip seperti yang dimaksud tadi. Tolong panggilkan engkong, opa, mbah, buyut, si Anu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri loh. Dari waktu kecil, karena saya berangkat dari lingkungan keluarga yang, jadi kalau saya ngomong ini bukan katanya. Kerabat dekat saya bahkan itu. Terkenal. Mungkin di sini saya ngomong gini sebagai kesaksian itu ada itu, Diaken Kusriyadi. Tahu. Jadi kalau saya ngomong gini, benar. Ya, saudara dikasih Tuhan. Sehingga kalau orang yang begini ini biasanya sudah dikenalnya sebagai orang bodoh, orang pintar. Orang pintar. Ya, orang pintar. Itu, ini dunia itu gitu konsepnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat harga saya kepada para bini sepuh yang sudah-sudah, tetap saya hormati siapapun, lebih-lebih yang hidup, ya kan. Kalau sudah wafat ya itu kan sudah beliau-beliau sudah di tempatnya. Ya, saudara yang dikasih Yesus. Tapi dalam hal prinsip yang dipercayai ya tentu beda. Jadi kalau bicara kelebon, kesurupan, apa ketempelan itu. Loh kenapa? Karena memang ini hakikatnya. Begitu manusia itu berdosa, kemuliaan Allah itu hilang sejalan dengan roh Allah yang dampingi, naungi kita, melingkupi kita. Sehingga kita ada di dalam suasana kekal waktu masih di Eden. Walaupun ada tubuh ini memang tidak kekal. Tapi kan waktu belum dosa masuk, tidak ada matinya. Begitu dosa, jret, roh Allah pergi. Nah itu ayatnya ada, ayatnya justru diberikan di perjanjian baru. Umpamanya Roma 3 ayat 23 tidak usah dibaca petang ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Makanya waktu jatuh dosa itu yang manusia ketahui tentang dirinya apa yang pertama kali? Bahwa dirinya dalam keadaan telanjang. Nah pertanyaannya dulu pakaian apa Pak Gembala itu manusia itu? Pakaian kemuliaan Allah. Jadi sinar kemuliaan. Nah makanya tidak ada sakit. Umur juga waktu di Eden itu berapa juta tahun, miliar tahun mungkin. Karena belum masuk perhitungan ke zaman bumi ini jadi fana. Gitu. Begitu telanjang, set. Nah ini harus ada yang memakaikan pakaian yang layak untuk menutupi ketelanjangan. Siapa? Manusia itu sendiri. Bukan, gak berhasil. Manusia itu bikin cawat dari kulit pohon ara atau daun pohon ara. Di mata Tuhan Allah, masih telanjang. Jadi ini usaha manusia menutupi kesalahan, menutupi dosa itu. Ditutupi kayak apa, ibaratnya kayak bangkai, ya enggak bisa. Tuhan harus mengorbankan ya seekor hewan, ini gambaran bahwa nanti pada masanya akan dikorbankan anak domba Allah yang turun dari sorga. Di atas salib Golgota, namanya siapa saudaraku? Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari Kejadian pasal 3, nanti kalau saudara ingin baca, ini ya disampaikan oleh Pak Gembala tadi itu Kejadian itu kitab pertama. Pasal yang ketiga, nanti baca semua itu nanti tahu. Itu jatuhnya manusia. Makanya begitu roh Allah pergi, kemuliaan Allah terangkat, manusia tahu telanjang. Diusir keluar dari Taman Eden, orang lain menyebut Firdaus katanya. Itu yang sebetulnya adalah kehadiran Allah meninggalkan manusia. Nah, manusia jadi alami seperti ini. Ya, jangan lagi ngadepi pohon besar ngebrui, enggak celaka. Ya, katanya diganggu barang yang kecil, lembut, virus saja, udah ini besok Senin PSBB. Manusia tidak berdaya. Udah coba berusaha segala macam, merasa sehat,
harus perpergian luar kota naik pesawat, pesawatnya jatuh. Lu gini kok mau disombongkan, apanya manusia itu mau sombong? Iya kan? Tidak ada yang bisa disombongkan. Saya, saudara itu sangat-sangat rentan dalam hidup ini. Tidak punya daya. Bisa berdiri kayak gini ini, ada masanya di mana manusia itu tidak berdaya. Ini karena masih oke gitu. Nanti ketika fungsi organ tubuh ini saraf-saraf sudah karena usia barangkali sekian ya 100 sekian barangkali ya. Kita ngomong yang jauh aja kan. Udah mulai jangan lagi berdiri. Apalagi jalan. Ini bisa berdiri ini kaki dua ini. Ini kalau mau diomong mujizat ya mujizat. Wong ini sebenarnya enggak masuk akal. Coba saudara berdirikan kursi ini tapi kakinya 2. Ini kan 4 bisa naruh gini. Coba cuma 2 aja, berdiri kan. Kan perlu hipnotis telepati dulu itu. Untuk bisa gitu. Tapi secara alami ya mesti roboh. Ya sebetulnya enggak ada beda. Tapi kan ada telapaknya. Telapak sama tinggi berat yang disangga itu enggak seimbang. Kecuali kalau telapaknya itu sebesar itu yang dia apa ya? Kentucky Fried Chicken. Yang kolonel itu ya. Yang gede sepatu ini, jekang ini. Ya itu saya enggak paham lah. Kentucky apa McD ya. Gitu. Saya yang senang yang fried chicken. Ya, bread itu kan murah meriah itu. Harganya sama gede tak ini. Ya. Anak 5 ini dibagi 5 sih lumayan cukup. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus. Gini bisa berdiri. Jadi saya sering ceritakan sampaikan. Begitu roh Allah enggak ada, roh lain masuk. Makanya ada timbul pengertian. Dapat titisan. Nah itu, jangan senang-senang loh. Titisan dari itu, buyut engkong dulu tuh, mak co itu dulu itu. Jangan senang itu. Itu sebetulnya bentuk-bentuk manifestasi dari pekerjaan kegelapan. Butuhnya apa? Dia mau mencengkeram yang di dalam kita itu. Jiwa nyawa itu mau dicengkeram, dimiliki, apapun namanya itu ejowanta. Sebenarnya roh jahat itu gak ada namanya aslinya. Lah yang menamai itu setiap budaya bangsa. Di sini genderuwo. Ya nanti di Kalimantan apa. Ya di Batak apa. Bahasa cungkoknya apa. Cungkok dibagi lagi, bahasa mana? Guangzhou. Bahasa mana? Guangzhou. Umpamanya. Bisa beda-beda. Pakai bahasa Hokkien, Hakka. Itu kalau seputar sana. Ya. Sini, gini. Apa namanya saudara? Pocong, loh ya kan. Tapi kalau di tempatnya si Acong sana lain lagi namanya. Gini caranya. Apa? Nah, orang kabeh nonton. Nah itu. Dikuduskan itu yang disingkirkan dengan segala isme yang masih nempel. Jadi jimat itu kalau ini dalam arti mistik loh ya, tidak selalu bentuknya benda. Apa yang diterimakan dalam bentuk ucapan kemudian keyakinan, ucapannya sudah disangkal tetapi keyakinannya masih nempel. Nah itu juga perlu proses. Terus firman Tuhan. Kan ada ucapan mantra itu yang mesti dihafal. Itu sudah dibuang, sudah disangkali, aku sudah tidak ini lagi, aku buang, aku putuskan ini. Tapi ini masih ingatan, memorinya masih terpatri di situ. Lah ini yang perlu terus disucikan oleh kuasa firman. Kalau enggak bisa. Ya terus saja itu kuasa gelapan itu masih ingin mencari-cari. Sama dengan orang. Saudara main firasat itu enggak bagus. Kita enggak perlu itu. Ya, melangkah Pak, kejatuhan cicak Pak, dijidat, dibatuk sini Pak. Itu kalau menurut, nah itu menurutnya itu harus dibuang. Kalau kejatuhan di ini, oh iya itu tadi cicak nempel di situ kepleset. Jeblok dijidat. Kan enggak mandek lah, di sini apa terus dia dekem di situ kan enggak, cuma untuk singgah aja transit, tuk lompat lagi. Nah kalau itu jadi pegangan.
Ada ular lewat, ada apa, ada ini diramesi. Nah itu kata diramesi itu berangkatnya bukan dari kitab suci firman yang ada ditulis di dalam Injil. Ya, bagi yang percaya ya silakan, itu kan kepercayaannya. Itu ditulis dalam primbon ini, primbon itu. Nah ini loh. Jadi penebusan itu pengampunan, kemudian penyucian, yang berikutnya dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Dikunci, sudah ada yang nunggui hidup ini. Siapa Roh Kudus? Sama dengan Roh Yesus Kristus. Siapa dia yang mati, masuk maut, keluar dari situ, bangkit ke sorga. Karena bukan habitatnya itu neraka, bukan. Neraka itu habitatnya iblis. Karena itu disediakan untuk iblis. Nah begitu kita jadi keluarga Tuhan, diangkat jadi anak Allah karena sudah ditebus. Ini saudara-saudara yang dikasih Yesus. Dalam konsep doa itu kan disampaikan. Dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi yang datang itu bukan kita datangi kerajaan, tidak mungkin. Kerajaan Allah ilahi itu yang datang. Maka dari sini sudah saudara mendapatkan kebenaran bahwa doa itu beda sama mantra. Kalau mantra itu tidak ada kaitannya gimana-gimana, tetapi kalau doa ini menyangkut manusiawi dan ilahi, menyangkut dunia dan sorgawi. Tidak bisa dipisah. Maka kalau orang bermantra itu tidak peduli hidupnya kayak apa, yang penting mantranya dilakukan, syarat-syaratnya dikerjakan, nanti dapat kesaktian, nanti dapat popularitas, nanti dapat ini, itu. Tapi biasanya mesti ada keganjilan-keganjilan. Jadi artis, wah dalam waktu sekejap terkenal, food itu. Tahu-tahu tragis. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Karena selalu tiap kuasa kegelapan itu dia memberikan sesuatu, dia punya apa istilahnya, tendensi. Apa kata tendensi yang lain? Punya bahasa lokalnya, bahasa sederhananya. Ngasih tapi dia punya kemauan apa? Pamrih. Lah yang dipamrih itu apa? Nyawa. Makanya dalam dunia itu apapun, itu sebetulnya penyebutan nama ada di sini, ngomongnya dulu sundel bolong. Tapi kalau bahasa nasionalnya kuntilanak. Jadi penamaan itu lokal. Hakikatnya roh kegelapan itu pokoknya yang berseberangan dengan roh Allah yang ilahi. Dalam hal yang gini-gini ini orang gampang sekali percaya. Nah sekarang kekristenan itu kadang-kadang kalau hamba Tuhannya tidak belajar prinsip-prinsip dasar, kebawa konsep-konsep luar masuk. Nampaknya kebenaran tetapi lebay, kebablasan, hiperbola. Elia manusia biasa sama dengan kita. Elia bisa mengusir, menghentikan hujan. Tidak hujan 3,5 tahun. Sampai kemudian dia berkata lagi, jatuh hujan lagi. Kepentingannya apa? Kalau kepentingannya jelas, sinkron dengan rencana Allah, tidak ada yang mustahil. Apa aja. Satu hari saya masih ingat KKR, awal-awal KKR, saya di Gedung Nasional sana. Ya, tiba-tiba persiapan, cek sound segala macam, nggak ada hujan, nggak ada panas, atau sound itu mandek, grek. Sudah tidak ada bunyinya sama sekali, padahal listrik semua jalan. Nah itu mendadak, saya masih ingat ini bukan penonjolan, tetapi ya kadang-kadang ada satu kebutuhan, keperluan gitu, yang ini kan untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Firman mau diberitakan. Lah kita bisa berasumsi, ya. Ini kalau kita mau logis gitu, berasumsi bahwa ini ada gangguan kuasa gelap yang mau merintangi, minimal seperti itu. Saya sontak mendadak datangnya aja itu mixernya saya tumpangi tangan saudaraku ya. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup. Amin. Lu hidup. Setelah berapa saat itu dukrek. Nggak tahu waktu itu Dian ingat gak itu? Ya, masih zamannya ada drummernya ini Mas Hari ya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Yesus.
Loh, apakah kemudian itu setiap waktu nanti kalau ada alat elektronik ini sedikit gangguan terus mengandalkan tumpang tangan? Ya enggak boleh begitu. Tentu harus ada ahlinya. Kita mohon Tuhan campur tanganlah agar yang mengerjakan nanti. Tetapi di dalam kedaruratan, kalau itu untuk kepentingan yang besar, untuk kemuliaan Tuhan, intinya itu tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Lah kalau tujuan kita sebelum ada jembatan Suramadu terus harus nyebrang pakai feri, iya kan? Terus kita berpikir, oh, daripada antri lama-lama, daripada nanti bayar, gak ada duit. Petrus jalan di atas air. Anda saya nyoba sekarang ini kan sudah lumayan dibantu, paling tidak tengah-tengahnya jembatan. Terus turun itu Petrus jalan di atas air. Saya tak jalan juga gitu. Lah nanti belukuduk-belukuduk. Kepentingannya apa dulu? Lah kalau mantra tadi tidak ada. Makanya orang cari ilmu. Ya. Syaratnya justru aneh-aneh. Bunuhi orang. Menzinai ya perempuan istri orang. Atau suami orang. Macam-macam. Yang kaitannya dengan amoralitas di dalam kehidupan ini. Makanya kalimat doa ini kalau kita pegang tadi pasal 6 ayat yang ke-16 itu bagian B-nya kan setelah titik itu. Yang orang selalu pegang bagian ujungnya juga. Sangat besar kuasanya. Itu orang pegangnya begitu sampai jadi slogan-slogan ayat itu. Tapi kalau saya melihatnya kan tidak begitu. Karena doa itu menyangkut kepentingan ilahi, kepentingan sorgawi, itu ada landasannya di situ. Doa orang yang titik-titik apa tolong? Benar. Ini intinya di situ. Lah benar tuh gimana Pak? Ya benar ini nggak bisa benar sendiri juga. Kembalilah kita di penebusan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak berdosa, Yesus itu, dan tidak mengenal dosa, rela dijadikan dosa karena kita, supaya kita ditebus, dibenarkan oleh Allah. Nah itu modal dasar itu. Sudah dibenarkan, ibaratnya pemutihan, pajak kendaraan gak kebayar 30 tahun. Kalau harus bayar, barangnya dijual untuk bayar juga cukup. Kemudian ada program pemutihan total. Udah 30 tahun dilupakan, sekarang diterbitkan surat baru. Untuk berikutnya bayar pajak. Itu pemikirannya, analogi tidak sempurna ya. Tapi seperti itu. Kita benar dulu baru kemudian. Melalui penebusan itu baru kemudian kita melangkah. Kayak siapa? Kayak Elia. Kayak siapa? Kayak Daniel. Tokoh-tokoh Alkitab lihat aja. Tidak ada yang serba instan. Langsung menikmati besar kuasanya itu. Apa sih ini tujuannya? Hidup benar. Apa hidup benar? Belajar taat firman. Maka Kristen kalau cuma beragama untuk kepentingan tertentu, ya, tidak ada kerinduan betul-betul dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Dia tetap di gereja mungkin, tapi di surga nggak ada itu nanti. Ya saya bukan underestimate atau sudon, ya. Tapi lebih baik kan saya memberikan warning ini buat kita. Karena iblis tidak takut orang jadi Kristen. Iblis juga tidak takut lihat orang itu ibadah. Ya, manakala orang yang Kristen yang ibadah itu kelihatan ke gereja, motif dasarnya salah. Salah itu karena memang masih bodoh atau salah karena salah ajaran. Lah di sini tanggung jawabnya pengkhotbah, hamba Tuhan. Jangan ngajar itu sensasi untuk mengenakan telinga, untuk perlipat gandaan jumlah anggota semakin banyak. Ya itu keliru, kerinduan orang diselamatkan itu betul. Tetapi kalau sudah berpikir kaitannya jumlah jemaat banyak berarti persembahannya banyak. Nah ini sudah sebuah kesalahan telak. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka kita ketika ada proses akademi corona ini ya. Kita latihan disiplin apa. Kadang ada awal-awal kan ada yang protes ke admin lapor ke saya.
Wong ibadah kok pakai ribet kayak begini. Daftar segala diterangkan, itu umpamanya. Ya. Sudah dalam penjelasan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya kalau punya HP, kalau nggak punya HP, gitu. Ya pakai kaleng dikasih itu, apa benang. Ganti telepon-teleponan zaman kuno itu kan, anak-anak kayak gitu. Ini memang proses edukasi kita, latihan. Semestinya kami orang yang sudah umur itu kan maunya dekat Tuhan, kok ke gereja enggak boleh. Loh, ya, itu kan kadang-kadang kayak gitu. Kita jelaskan, boleh ibadah. Ya kan? Sementara yang memang kondisi seperti ini kurang sehat, dilayani secara Google Meet. Kami tim itu udah enggak berpikir sejauh mana kemampuan itu kita terus belajar, kita dedikasikan aja sebisa-bisanya. Lu gitu loh. Ya, ini memang proses edukasi. Jadi saya juga enggak nyalakan, itu bagian proses. Saya juga harus menjelaskan ke tim admin bidang apa saja lah ya. Saya katakan, ya ini namanya hal yang baru. Maka saya katakan kembali, ketika pendeta berpikirnya asal orang itu seneng tapi bukan kebenaran, itu masalah besar. Lah domba kan dalam kebodohannya enggak ngerti, dia enggak bisa bedain. Nah itu sebabnya saya ketika mengingatkan saudara-saudara boleh buka YouTube pengkhotbah lain. Tapi sekiranya kalau saudara-saudara rada gamang, ragu, kok rada keluar ini dari prinsip-prinsip yang saudara dengar, lebih baik abaikan. Udah jangan masuk di YouTube itu. Karena ini memang saat dimana penting Injil itu diberitakan secara luar biasa, lintas negara, lintas tembok ya. Saudara dikasih Tuhan. Cuman juga akses itu ada. Nah di sini saya sebagai penunggu jemaat yang ditugasi mendampingi saudara. Ya selalu memaparkan ini loh. Bukan saya diri sendiri merasa benar, wong saya juga belajar kok. Ketika ada prinsip-prinsip kebenaran tuh saya ikuti. Saya timba, saya coba ya padukan dengan prinsip-prinsip ini. Cuma sebagai jemaat, kalau kita salah-salah, ya akhirnya kemasukan prinsip-prinsip yang lebih tadi, dan itu juga satu kekeliruan. Maka saya paparkan pelan-pelan. Karena saya sadari, jemaat ini ada udah lama jadi anak Tuhan, ada yang sedang dalam proses belajar. Bagaimana supaya dapat mengakomodir semua latar belakang. Nah di situ butuh belajar lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus ya, ini supaya kita tahu bedanya mantra dan doa itu sangat-sangat beda. Kalau mantra itu murni kepentingan duniawi aja, kaitannya jodoh kan, ada istilah apa? Guna-guna. Tapi kan nyaris gak ketemu itu mantra yang butuhnya itu untuk kepentingan nanti. Jarang. Lah doa itu titik beratnya seperti itu, meliputi aspek dunia dan ilahi. Saudara-saudara, makanya harus ada kebenaran. Nah kebenaran ini juga tidak bisa timbul dengan sendirinya, saya sudah jelaskan, harus melalui penebusan. Penebusan yang sudah diberikan itu modal dasar untuk kita terus berkontribusi untuk belajar taat, nurut. Maka dalam doa itu juga ada unsur bukan kehendakku yang jadi, tapi apa? Kehendakmu yang jadi. Kalau kita ngotot seperti dulu ajaran dari Korea Selatan itu sempat mengalami proses pertumbuhan gereja luar biasa sehingga tahun 80 itu ya, banyak yang diadopsi di sini. Orang berpikir lah di sana negara maju, di sini di sana negara berkembang, sini apa kebalik ya? Sini maju atau berkembang? Ini berkembang, ya sana udah maju. Pingin kendaraan bermerek, masuk showroom, tumpangi tangan, keliling 7 kali. Ditemei akhirnya ditangkap satpam kalau di sini kan. Mobil yang mahal kan enggak boleh ditemei gitu. Jadi milikku. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu masuk gereja dan orang seneng.
pengkhotbah besar, bahkan gereja besar. Hari ini pakai helm, minggu depan tanpa helm. Itu yang dimaksudnya dalam sugesti yang dipaparkan itu, tapi subjektif itu. Hanya pemikiran dia sendiri memberikan angan-angan. Itu artinya hari ini pakai motor, besok pakai mobil. Tetapi kalau faktanya belum ada mobil, hari ini pakai helm, besok enggak pakai helm, ketemu Pak siapa Jaya, siapa itu? Ya ditangkap sampean. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kena rahasia. Jadi hal yang begini-begini ini, gereja kita ini terus memberikan penyuluhan, pemahaman. Mujizat itu ada, tapi itu adalah inisiatif Tuhan, waktu Tuhan, dan untuk tujuan Tuhan. Bukan untuk tujuan kita. Kita ini semua sudah mengalami mujizat paling besar, apa? Penebusan itu menyangkut alam nyata dan alam yang tidak nyata, akhirat. Udah dibereskan. Jadi gak punya duit, itu bukan mujizat lah, kesukaan kecil. Sakit, terima kesembuhan. Mujizat, ya bolehlah kalau klasifikasikan mujizat, tapi itu kecil. Loh Pak, urusan nyawa ini Pak. Loh kalau cuma sekedar nyawa itu kan kita mati bukan selesai. Jadi kalau gitu intinya hidup itu bukan yang nampak di dunia ini dengan yang kita hidup, tapi kita masih harus melanjuti itu ke sana. Saya bisa berdiri di sini sudah 38 tahun jadi pendeta hamba Tuhan. Karena mujizat di 42 tahun silam. Sekarat kan? Sudah dokter bilang ini udah mati, entar lagi. Datang seorang mendoakan. Menuntun saya terima Yesus, megap-megap setengah mati udah. Jam 2 siang itu saya ingat saya itu. Didoakan. Jam setengah 7 sore itu seperti ada yang membangunkan gitu. Setelah 8 hari itu hanya terlentang, darah mengalir dan membusuk bagian pinggang saya itu. Karena demam tinggi itu tidak bisa turun. Sehingga ada pemikiran model kayak gitu itu diagnosenya kalau nanti ketolong kemungkinan bisa juga kena fungsi otaknya. Bisa gila. Ya, tapi ternyata Tuhan yang menyatakan pertolongan itu saya enggak jadi mati, waras dan enggak gila. Ya enggak gila ya saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, Pak itu mujizat kecil. Karena Tuhan punya tujuan. Mengangkat saya dan mengutus saya jadi hamba Tuhan. Apakah saya hidup terus? Enggak. Saya mesti ngomong kepada semua, satu hari saya akan tinggalkan semua. Tapi sekiranya selagi masih Tuhan memberikan hidup, aku mau bekerja sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan untuk demi pembangunan gereja Tuhan, jemaat Tuhan agar sungguh-sungguh dipersiapkan sampai kelak siap bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang saya pertaruhkan, saya latih, saya didik anak-anak saya semua. Lakukan yang benar dalam hidup ini. Enggak usah khawatir kalau Tuhan masih kasih umur panjang, pasti ada hari esok, ada masa depan yang baik buat setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Gak ada yang amin ini, cuma sedikit. Amin. Nah gitu. Ini yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Coba kita akan baca saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ya. Roma pasal 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Jadi orang itu doa, kalau sudah dasarnya kebenaran, itu penuh pengharapan, penuh damai sejahtera. Ya, hal-hal yang kamu minta dan kamu harus merasa sudah yakin, sudah menerima. Umpamanya, Tuhan ini aku mengalami persoalan seperti ini. Ini kalau yang subjektif, yang berkait dengan kepentingan diri lah ya. Tuhan aku minta sembuh. Aku berharap hanya kepadamu, aku yakin. Secara usaha, bentuk usaha, oke aku berobat, minum jamu, dan sebagainya. Selebihnya Engkau Tuhan. Udah damai sejahtera saja. Sebab kalau tidak damai sejahtera, tidak ada penyakit pun orang mati.
Karena hati yang gembira itu mendatangkan apa? Obat yang manjur. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya ini beberapa saat saya masih teleponan, ini ada, saya anggap klien ya karena saya bukan dokter kan. Pak saya nunggu berita ini, Pak saya masih lagi menyusui eksklusif, saya dinyatakan reaktif, itu di luar pulau loh ya. Saya ketawa, loh kok ketawa Pak? Enggak usah ini, engkongnya yang kebetulan yang konsul dengan saya. Udah enggak apa-apa, enggak usah takut. Kondisinya gimana? Ya ini Pak cuma gini-gini, ya pilek itu pun juga kalau di rapid juga mesti reaktif kok. Ya langkah selanjutnya gimana? Ya nanti coba lihat perkembangannya, infokan ke saya. Nah, ini masih mau menyusui bayi gimana Pak? Ya sebelum mamanya menyusui bayinya mandi yang bersih, keramas. Ya dalam kondisi bersih, mimi. Loh kok Bapak nyampaikan gitu? Lah saya sudah membuktikan kok. Waktu kami terpapar itu di 6 bulan yang silam saudara yang dikasih Tuhan. Anak saya masih menyusui itu bayinya. Ya, mesti kalau saya hamba Tuhan apanya, lagi juga bukan aib. Tapi juga jangan paksa orang yang tidak mau cerita karena ada gangguan lantas kita paksa untuk dia cerita, itu juga kita tidak fair. Nah, itu urusannya lah. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan, begitu saya belum pulang dari Surabaya ke Gresik, waktu ketika bulan Juni itu, saya sudah pesan tolong bikinkan banner kecil di pintu itu, katakan saya tidak terima tamu karena sedang melaksanakan karantina mandiri. Saya tidak mau terima tamu siapapun. Loh ya saya jaga, sebenarnya secara ini kan ya orang, aduh kepingin ketemu Pak Gembala yang sedang berduka keluarganya. Ya saya juga aduh, tapi saya bilang enggak. Dan semua petugas yang sempat mampir di rumah itu ya memuji lah ya, wajar ya, ini bukan kesombongan. Bapak sportif loh, iya apanya yang enggak perlu disportifi. Saya swab pertama, wah positif. Swab kedua, yang lain semua sudah negatif. Bayi itu enggak, ya salah satu anak saya ini enggak, negatif. Saudara gue kasih Tuhan, swab yang ketiga saya, oh udah negatif. Jadi nyusui bayi, bayinya di swab. Swab itu loh, si Holly itu cucu saya. Ya, setelah melewati itu negatif. Dari awal swab pertama, kedua, coba lihat bayi di okok-okok gitu loh ya. Tapi saya itu berpikir semua itu yang logis saja. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya dapat mengatakan kepada beberapa orang, Pak saya harus sekeluarga ini harus di swab Pak, ya nunggu hasilnya saya di karantina di hotel. Lu penak lu di hotel kok, nikmati aja lu Bapak Gembala kok gitu, itu di tempat lain itu ya. Saya bilang dulu enak toh, ya memang gak sehebat JW Marriott, tapi lah mending podo hotel ini bayar piro sampean itu. Guyu akhirnya, guyu gitu waras kamu. Lewat berapa saat, ya tiap hari nelpon saya, doa enggak apa-apa, sembuh. Kamu ngerasa apa? Enggak ngerasa apa-apa. Oh sudah, mungkin OTG Pak, OTG tahu G, apa ya karepe. Ya, loh gitu loh cara ngadepi itu yang dimaksud dengan ayat ini, sumber pengharapan. Nah, kita berharap sama Tuhan. Seolah-olah sudah menerima itu. Selebihnya Tuhan. Nah akhirnya yang di hotel itu pun juga, dia nelpon saya, Pak puji Tuhan Pak, hasilnya negatif. Nah, aku ngomong apa, sempat 2 hari enggak suka makan, enggak bisa tidur, cerita ke kawannya juga jemaat. Nah, jemaat itu yang ceritakan saya, dia enggak mau cerita sama saya, langsung saya japri dia, itu tipe saya gitu. Makanya kalau ada orang tanya, Pak bisakah saya telepon dengan Bapak? Kalau saya ada kesempatan, saya langsung yang nelpon. Ya, apa yang bisa dikerjakan lah hidup ini. Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini kalau kita ada harapan, berdoa itu enggak seperti wah nunggu dengan wah jidat ini sampai berkerut, kapan ini sing bau rekso kok belum nuruti durung ngabul no. Ya jangan gitu. Jalan aja. Nanti kadang tanpa sadar di proses perjalanan ternyata dalam istilah umum perjalanan mukjizat di mana Tuhan buka jalan. Yang ngerti percaya katakan gitu. Jangan apa yang dipikirin. Lagi ayatnya ya. Ibrani 7 ayat 25.
Ya, besar kuasanya itu karena apa? Doa itu bukan mengandalkan kehebatan doa kita, ya, kebagusnya kata-kata doa kita, bukan. Tetapi orang berdoa itu mengandalkan kekuasaan Yesus Kristus. 7 ayat 25, silakan Pak. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Nah, ini Allah, ini manusia. Manusia itu dikirimi Nabi, zaman dulu di Alkitab itu suruh nyembah Allah, nyasar, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah macam-macam. Di dalam iman kekristenan 2000 tahun lalu, firman Allah itu yang datang ke dalam dunia ini. Firman Allah siapa? Firman Allah ya bersama dengan Allah. Firman Allah itu siapa? Allah itu sendiri. Loh kalau sorga turun ke dunia ini apa sorga kosong? Lah itu kalau konsep matematika kita. Lah jagat raya termasuk bumi kecil ini ada di dalam kekuasaan tangannya. Gimana sorga itu bisa pisah dengan beliau itu? Jadi kalau dia menjadi perantara itu, tujuannya apa? Seolah-olah dia dari ketinggian sorga dalam kemuliaan itu dia meraih kita, gendong kita gitu loh. Sehingga kita datang kepada Allah. Maka Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa kalau tidak bersama dengan aku. Lah aku itu siapa? Aku itu yang dari sana, yang keluar dari Allah itu sendiri. Firman itu yang datang dalam wujud. Disebut anak Allah. Itu untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa anak Bapa itu yang adalah satu yang diakui oleh Yesus sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Karena aku ini firman. Yang dalam proses penciptaan itu aku yang bekerja, berkarya. Dengan kata Allah berfirman Allah, jadilah. Maka jadi. Nah firman itu yang kemudian mengambil wujud seperti manusia namanya Yesus. Natal. Mati disalib, turun ke alam maut, kuburnya kosong sudah. Dari maut itu keluar, tujuannya apa? Mindahkan daftar nama kita dari buku kematian maut, dibawa naik ke sana sehingga Yesus bilang, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Sesuai dengan data registrasi ini tadi. Database neraka maut diambil, dipindahkan ke sana. Aku nanti akan datang lagi. Nah itu diakui oleh kepercayaan lain. Yesus itu nanti bakal datang di akhir zaman sebelum kiamat. Dan Alkitab udah ngomong duluan. Waduh sudah. Saudara dan saya beriman kepada dia itu udah pas. Alamatnya pas. Yang ngerti katakan amin. Makanya di dalam doa itu juga andalkan kemampuan dia. Dia sanggup juga. Itu berarti bukan kesanggupan kita, bukan bagusnya doa kita. Bukan persisnya kita itu bersila atau apa, enggak. Wong doa itu sebenarnya kita ngomong-ngomongan sama orang tua. Ya, kalau masih kecil anak itu ngomongnya ya pating pecotot gitu kayak cucu saya itu. Tapi enak aja didengar. Papanya, mamanya termasuk saya engkongnya ini mbaknya juga sedikit good job. Jadi sebelum berangkat saya ditarik keluar, dia nunjukin. Ya di sepeda yang Bapak dikasih tempat duduknya bayi itu, ini tempat duduk oli. Oh ngerti aku maksudnya. Nunjukin lagi ini pompa itu. Pompa. Ya ini bannya bagus, enggak gembos. Pompa ya sudah tak bukain. Ya, dituruti aja. Walaupun enggak jelas kata-katanya itu. Begitu juga saudara di dalam menghadap Tuhan. Menghadap Bapak Surgawi. Saya masih dalam proses belajar. Gimana sih Pak doa itu ngomong Tuhan Yesus, saya mau begini, mohon tuntunanmu ya Tuhan, bla bla bla. Nah, selebihnya nanti Tuhan. Karena Tuhan yang mampu melakukan lebih dari yang kita doakan. Ayat penutup, Efesus 3 ayat 20, udah saya selesai. Kita ketemu lagi nanti dalam pengungkapan yang lebih luas lagi dalam ibadah Google Meet jam 7 malam ya. Silakan saudara join. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Semua katakan amin. Ya, sudah jelas ya. Bagi dia yang bisa lebih banyak, doa kita cuma apa, dia tahu yang terbaik buat kita.
Makanya kalau ada yang kita daftarkan dalam doa, kok ternyata tertunda, enggak usah marah. Damai sejahtera aja dengan penuh harap. Paling jeleknya kalau ternyata yang itu tidak dikasih sama Tuhan, pasti Tuhan punya maksud mengganti yang jauh lebih bagus. Itulah kita di dalam doa, besar kuasanya karena belum terima segala banyak hal itu, Tuhan memberi pengertian, kita tahu kuncinya. Yuk kita doa secara benar, kita ibadah secara benar, dan kita akan melihat bahwa banyak hal yang Tuhan sudah siapkan itu menjadi bagian kita. Selagi kita di dunia, bahkan sampai pulang nanti ke dalam kerajaan sorga mulia. Amin. Sampai jumpa nanti malam ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Yohanes Widodo, Tuhan berkati semua tim pelayan. Kita nyanyi satu pujian. Kita akan selesaikan ibadah kita petang hari ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi saya undang kita berdiri sama-sama. Siapkan hati, diri, hidup. Doa dalam proporsi yang benar. Amin. Roh Kudus menerangi kami semua lebih dari apa yang sudah tersampaikan. Agar kami tumbuh berdiri sebagai pribadi-pribadi Kristus Kristen yang dimampukan melewati semua situasi kondisi apapun. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi bersama katakan haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkaulah kekuatan doa kami, Engkaulah penjawab doa kami, Engkaulah yang sanggup melakukan segala hal yang Kau kehendaki di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya hari ini kami semakin mengerti, dalam kami beriman Kristen, dalam kami berdoa, di dalam kami hidup benar, Engkau yang sudah membenarkan kami, membekali kami dengan prinsip hidup yang tepat. Sehingga Tuhan, apapun yang sedang dialami, dihadapi oleh anak-anak-Mu, kami percaya kami tidak akan kehilangan damai sejahtera. Engkau sumber pengharapan kami. Kalau Engkau dikatakan sumber berarti tak akan ada habis-habisnya. Apa yang kami harapkan terus-menerus akan terpenuhi, karena Engkau sumbernya segala-galanya yang terbaik. Terima kasih Bapa, biarlah petang ini doa anak-anak-Mu akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan mereka bersekutu dengan Tuhan.
Karena doa itu bagian penting untuk menjalin hubungan dunia dan sorga. Maka kami yakin segala kebutuhan dunia Tuhanlah yang pasti menyediakan. Jangan lagi orang baik, orang jahat pun Tuhan pelihara. Apalagi orang benar, pasti Tuhan menyediakan segala kebutuhannya. Tidak peduli situasi apa yang terjadi berkait dengan dampak pandemi, yang kami tahu anak-anak Tuhan pasti terpelihara sempurna di dalam kasih Tuhan. Dan untuk itu kami terus bersaksi, kami akan mewartakan bahwa yang kami doa, yang kami imani, yang kami mintain bantuan adalah pribadi yang punya sorga dan punya dunia. Dan bagi siapa saja yang datang membutuhkan pertolongan, Tuhan tidak pernah bosan memberikan pertolongan bagi setiap kami anak-anaknya. Terima kasih, petang ini Tuhan memberkati yang lemah jadi kuat, dan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan yang memberikan pencerahan hari ini. Dan doa-doanya dijawab pada waktunya, karena Tuhan tidak bisa diatur oleh siapapun. Engkau yang pegang otoritas tertinggi, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami anak-anak Tuhan. Dan kami percaya yang sakit pun kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kami berbuah di dunia ini, Tuhan berkenan menyembuhkan. Bahkan ekonomi pun disembuhkan oleh Tuhan. Bapak serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dengan penuh keyakinan, akhirnya kami bersyafaat untuk negara dan bangsa kami, Tuhan berkati. Dan jika besok harus berapa kota memasuki masa PSBB, kiranya Tuhan tolong kami semua segenap masyarakat mau mentaati demi kebaikan bersama, agar sesegera mungkin kami oleh anugerah Tuhan melewati semua situasi yang tidak menyenangkan itu. Terima kasih Bapak, kami percaya dalam semua hal Engkau dimuliakan. Dan pemimpin bangsa kami Tuhan berkati. Termasuk juga keluarga besar korban dari kecelakaan pesawat. Tuhan kiranya penghibur dan memberikan pengertian kepada mereka. Dan sekaligus Engkau memberikan pelajaran buat kami semua bahwa manusia rentan, tidak ada satupun yang dapat disombongkan dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah, sertai dalam perjalanan kami pulang kembali dalam tuntunan Tuhan. Dan sekaligus Tuhan mengingat, mencatat setiap persembahan yang anak-anak-Mu serahkan ke hadirat Tuhan. Engkau tak akan pernah melupakan itu, karena itu taburan benih yang pastinya dalil sorgawi memberikan tuaian besar pada waktunya. Anak keturunan kami terpelihara oleh Tuhan. Segala hormat bagi-Mu ya Allah. Sekarang keluargaku semua terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus, persekutuan Roh Kudus menopang kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kita pulang ke sorga yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Amin. Tuhan memberkati ibadah kita sore hari ini. Sampai jumpa ibadah Google Meet malam nanti. Shalom.